Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Umam, Prodi Sistem Informasi semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dibebankan kepada mahasiswa, khususnya saya, tentang mata kuliah e-bisnis untuk memenuhi tugas UTS atau nilai UTS. Baik, saya akan menjelaskan ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen kami, yaitu Ibu Awanis MDS. Yang pertama yaitu adalah apa pengertian dari e-bisnis ataupun e-bisnis, dan juga apa perbedaan antara e-bisnis dan juga e-commerce. Yang kedua yaitu adalah fase perkembangan dari e-bisnis tersebut atau fase perkembangan bisnis. Yang ketiga yaitu adalah model dari bisnis. Nah, yang keempat yaitu adalah infrastruktur e-bisnis, dan yang terakhir adalah 4 strategi evolusi atau tahapan evolusi dari bisnis tersebut. Baik, itulah pertanyaan-pertanyaan dan saya akan jawab secara singkat namun padat dan jelas. Yang pertama adalah pengertian dari e-bisnis tersebut dan juga apa perbedaan antara e-bisnis dan juga e-commerce. Sebelumnya, e-bisnis adalah kegiatan yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan suatu teknologi yang ada, seperti halnya komputer dan juga internet. Jadi karena adanya komputer dan adanya internet, maka e-bisnis di sini bisa terrealisasi, artinya bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Sehingga bisa dikatakan sebuah perusahaan itu bisa saling berhubungan dengan sistem pemrosesan data, baik data itu secara internal, baik data itu secara eksternal, dan bisa dilakukan secara efisien dan juga stabil. Selanjutnya, apa perbedaan dari e-bisnis dan juga e-commerce? Kita tahu bahwasanya e-bisnis itu lebih luas jangkauannya daripada e-commerce itu tersendiri, dikarenakan karena e-bisnis adalah sesuatu yang mencakup sangat besar, meliputi sumber daya manusia, sehingga proses transaksi jual beli sangat mencakup luas antara sumber daya manusia tersebut. Sedangkan e-commerce itu adalah hanya saja transaksi jual beli, di mana transaksi jual beli di sini dilayani oleh melalui website saja, mewadahi website saja yang dimanfaatkan melalui jaringan internet. Itu adalah perbedaan antara e-commerce dan juga e-bisnis. Jadi kesimpulannya, e-bisnis itu cakupannya sangat luas, sedangkan e-commerce yaitu hanya untuk proses transaksi jual beli saja tanpa adanya sebuah edukasi seperti itu. Selanjutnya, yang kedua yaitu adalah fase perkembangan bisnis, di mana fase perkembangan bisnis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah fase inovasi, yang kedua yaitu adalah fase konsolidasi, yang ketiga itu adalah fase invasi, di mana ketiga-tiganya di sini mempunyai waktu yang berbeda-beda, mempunyai batas waktu yang berbeda-beda. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu adalah fase inovasi. Fase inovasi di sini adalah dari tahun 1995 sampai tahun 2000, di mana proses perkembangan bisnis pada fase ini adalah dijalankan berdasarkan perkembangan teknologi. Jika seandainya teknologi semakin maju, jika seandainya teknologi itu semakin pesat, maka perkembangan bisnis tersebut juga semakin maju, maka perkembangan bisnis juga semakin berkembang karena dikembangkan melalui teknologi. Karena salah satu contohnya adalah perkembangan internet, perkembangan komunikasi, dan juga perkembangan pertukaran data. Jika seandainya internet itu semakin maju, jika seandainya komunikasi itu semakin maju, jika seandainya pertukaran data itu juga semakin maju, maka perkembangan di masa fase ini juga semakin maju, karena semakin berkembang teknologi, maka juga semakin berkembang bisnis tersebut. Salah satu contohnya adalah dilakukan penjualan secara eceran seperti buku, CD maupun perfilman yang dilakukan oleh Amazon.com. Yang kedua yaitu adalah fase konsolidasi. Fase konsolidasi di sini adalah fase di mana terjadi pada tahun 2001 sampai 2006. Berbeda halnya dengan fase inovasi, fase konsolidasi di sini adalah tidak hanya saja
melihat dari segi perkembangan teknologi saja. Artinya dijalankan berdasarkan pada aspek bisnis yang disebut dengan business driven. Artinya di sini adalah proses atau fase bisnis ini dijalankan pada perencanaan bisnis. Strategi yang dilakukan yang di sini adalah perpaduan antara konvensional dan juga teknologi. Jadi semakin banyak ataupun semakin maju teknologi sama dengan inovasi, dan juga di sini dijelaskan juga antara konvensional, perpaduan antara konvensional dan juga perpaduan antara teknologi online. Jadi yang dimaksud di sini adalah semakin banyak perencanaan bisnis dan juga teknologi semakin berkembang, maka konsolidasi di sini adalah fase yang dinamakan dengan fase konsolidasi. Sedangkan yang ketiga yaitu adalah fase invasi. Fase invasi di sini adalah dijalankan berdasarkan pada pelanggan ataupun komunitas organisasi bisnis, sehingga ketika sudah dalam bentuk organisasi, maka organisasi tersebut tidak hanya memikirkan laba saja, tidak hanya memikirkan keuntungan saja, akan tetapi pada fase ini, yaitu pada fase reinvensi di sini, yaitu memikirkan pelanggan, memikirkan suatu kenyamanan pelanggan. Jadi karena kenyamanan pelanggan adalah sesuatu yang diutamakan pada fase ini. Fase ini terjadi pada tahun 2006 sampai masa sekarang, di mana bisnis ini adalah bisnis yang banyak digunakan melalui bisnis jasa daripada bisnis fisik, artinya bisnis produk seperti itu. Dan itulah ketiga fase-fase dalam perkembangan bisnis. Yang selanjutnya adalah model bisnis, di mana model bisnis di sini terbagi ke dalam 5. Yang pertama, business to business, yang kedua business to customer, yang ketiga yaitu customer to customer, yang keempat yaitu adalah customer to business, yang terakhir adalah intra business business. Yang saya jelaskan yaitu dari yang pertama, yaitu business to business, artinya pelaku perdagangan di sini antara pelaku bisnis dan juga sama-sama pelaku bisnis. Sedangkan yang kedua yaitu adalah business ke customer, di mana business to customer di sini adalah perdagangan yang dilakukan antara si pelaku bisnis dan juga pada konsumen. Yang ketiga adalah customer to customer. Customer to customer di sini adalah perdagangan yang dilakukan antara konsumen dan juga konsumen juga. Sedangkan yang keempat adalah customer to business. Customer to business di sini adalah dilakukan dari konsumen, perdagangan konsumen kepada pelaku bisnis. Yang terakhir adalah intra business dan juga business, yaitu melibatkan perdagangan antara perusahaan, di mana perdagangan itu bisa jadi pertukaran jasa ataupun pertukaran barang maupun juga pertukaran dalam informasi. Itulah model bisnis ataupun model bisnis yang terbagi menjadi ke dalam 5 bagian. Selanjutnya yang keempat adalah salah satu contoh infrastruktur dalam e-business. Kita tahu bahwasanya infrastruktur adalah penunjang bagaimana bisnis itu bisa berjalan dengan baik. Salah satu contohnya adalah gardu pembangkit listrik, di mana gardu pembangkit listrik di sini adalah contoh ataupun pendistribusian listrik di dalam suatu daerah. Jika seandainya infrastruktur, salah satu contohnya adalah gardu pembangkit listrik itu tidak ada, maka komputer itu tidak bisa dijalankan sehingga akan menghambat dalam proses bisnis tersebut. Sehingga salah satu contoh dari infrastruktur di sini adalah gardu pembangkit listrik sebagai aliran listrik untuk mendukung proses bisnis itu berjalan dengan baik, artinya berjalan sesuai dengan lancar. Karena jika seandainya tidak ada pembangkit listrik atau tidak adanya aliran listrik, maka suatu perangkat komputer itu tidak bisa bekerja atau tidak bisa berjalan. Itulah salah satu contoh infrastruktur dalam bisnis. Selanjutnya yaitu adalah pertanyaan terakhir tentang strategi tahapan evolusi, di mana strategi tahapan evolusi di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu adalah channel enhancement, di mana channel enhancement di sini adalah terjadi karena memanfaatkan internet dapat melalui dengan menggunakan teknologi informasi sebagai alternatif untuk menghubungkan antara perusahaan dengan pelanggan.
Jadi teknologi informasi ataupun juga internet di sini adalah sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan juga pelanggan. Selanjutnya yaitu adalah value chain integration, di mana value chain integration di sini adalah didirikan karena permintaan pelanggan terhadap produk ataupun jasa tertentu, sehingga perusahaan di sini akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan para pelanggannya, di mana dari asalnya menjadi input yaitu bahan mentah dijadikan sebagai bahan jadi yang dikatakan sebagai output, sehingga bahan jadi tersebut ataupun output tersebut sesuai dengan harapan pelanggannya. Sedangkan yang ketiga itu adalah industri transformation, di mana industri transformation di sini adalah industri terjadi sebagai hasil perusahaan yang menyadari bahwa kekuatan yang dapat memanfaatkan peluang ebisnis yang ditawarkan oleh internet dan dunia maya. Jadi bisa dikatakan karena adanya sebuah internet, karena adanya sebuah teknologi di dalam industri information di sini semuanya bertransformasi, artinya berubah seperti itu. Sedangkan yang terakhir yaitu adalah convergence. Convergence di sini adalah konvergensi antara lebih dari satu industri. Terjadi karena adanya internet. Jadi pemahaman ini dapat secara mudah berkolaborasi untuk menciptakan produk baru seperti itu. Jadi itulah penjelasan antara strategi tahapan evolusi yang dijelaskan ada 4. Yang pertama adalah channel enhancement, yang kedua yaitu adalah value chain integration, yang ketiga itu adalah industry transformation, yang terakhir itu adalah convergence. Itulah penjelasan ataupun jawaban singkat dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dibebankan untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah e-bisnis. Jika seandainya ada suatu kesalahan ataupun kurang pemahaman, itu adalah kesalahan dari saya sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.